Udah keren loh. Halo, bersama lagi dengan Bang Sam. Saya bakal review pernah juara di acara kami Cangamaru Tangerang, dan itu siapa dia, nanti kita kesana untuk mereview ikan-ikannya, katanya keren-keren ya. Oke, tunggu aja, kita akan mereview. Oke. Oke, kita sudah sampai di tempat kawan kita yang ikannya Dos Margondos. Oke, boy, kita masuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Mas. Woi, gila orang jauh nih. Ini dia nih, Presiden. Bejo Snakehead. Oke guys, kita bakalan tanya-tanya dengan treatmentnya dari Bang Bezo nih, Bezo Snakehead. Boleh. Bang, aku mau tanya nih, treatment lo untuk segi air. Air. Kalau untuk apa nih? Untuk progres atau untuk ngebersihin ikan? Ibarat kata ikan yang tadinya buluk bisa jadi bagus. Maksudnya ikan buluk itu bukan ikan yang belum berbunga ya, Iya. tapi ikan WC yang kita dapat dari alam. Iya. WC itu ikan dari alam. Terus kita setelin di air bening. Beda sama iya. progres yang dari nol keluar bunga. Lu mau tanya yang mana nih? Kalau anak-anak nih ya, banyak permintaan Bang, kalau misalkan dari bar tumbuh ke calbung, tumbuh ke bunga nih Bang. Oh gitu ya. Iya, dari size berapa kita harus treatment? Nah, kalau gua pribadi ya, gua itu nerapin sistem treatment itu sebisa mungkin size-nya 15 cm. Tuh guys, 15 cm ya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin 15 cm. Kita bahannya dulu nih. Benar. Gua bicara bahan 15 cm. Minimal udah ada cabungnya. Udah ada cabungnya. Cabung. Bukan itu bunga ya. belum solid bunga ya. Betul, cabung. Terus? Jadi dari 15 cm itu gua treatment. Kita cari dulu nih bakat, yang bener-bener bakat ya. Kalau bar itu bisa gue bilang selera lah. Ya, bar selera Bar pastinya. itu selera. Ada yang bener-bener tebel, ada yang bener-bener tipis nih. Lu sukanya kayak gimana nih? Lu sukanya, pokoknya bar itu udah ibarat kata itu udah pilihan lu. Ya, oh iya, bener. lu milih ikan itu berarti lu suka sama bar itu. Bener. Gitu ya kan? Sama gue juga pun begitu. Nah, jadi udah nggak ada nih, Bang, barnya harus simetris. Kalau syukur-syukur dapat yang simetris, ya bagus. Bener. Gitu. Simet lah ya. Iya, itu. simetris itu. Tapi kan bagus. simetris itu bisa kalah dengan rapihan dengan yang lain. Pokoknya gitu. Keseluruhan anatomi lah. Anatomi pastinya. Itu bisa dikalahin sama bar simetris itu benar. bisa dikalahin sama keseluruhan anatomi. Siap. Nah, jadi dari size 15 itu yang udah ada cabungnya, entah cabungnya 1 atau 2, entah bakat cabung deh. Iya. Bakat cabung sekalipun, jangankan cabung lah. Nah, biasanya gue langsung treatment di outdoor. Di outdoor. Nah, outdoor itu ya kayak rumah gue gini pun outdoor sebenarnya ya. Gue jadiin tempat ikan kayak Mantap, gitu. mantap. Jadi Pokoknya semi outdoor lah ya. Bener, Semi outdoor dengan sistem caranya itu kena matahari. Kena matahari. Kalau gue penting di matahari karena gue bukan 1-2 ikan yang gue progres ya. Kalau kalian lihat di channel gue di Bejo Snakehead, banyak kok progresan gue yang ngandelin dari sinar matahari. Ya kan, benar. satu, matahari itu penting banget. Yang kedua apa sih? Protein. Protein gitu loh kan. Pokoknya semua makhluk hidup itu butuh protein yang tinggi. Nah, contohnya apa protein itu? Cacing. Satu. Cacing. Pokoknya cacing itu penting. Ya. Cacing, ulet Hongkong, ulet Jerman, gue bisa pakai tuh. Pokoknya biasanya gue pakai itu terus. Dan gue mengharamkan untuk kalau progres bunga ya, mengharamkan nih gue. Catat. Apa? Pelet. Oke, Penggunaan mantap. pelet gue paling mengharamkan untuk progres bunga, kecuali lu mau progres warna atau display di akuarium lu. Kita kan bicara bunga nih. Benar. Nah, bunga itu nongol ketika warna itu redup. Warna itu redup. Nah, berarti naik ke bar. Naik ke bar, Oke. ya kan? Jadi kalau cacing itu biasanya gue ngasih itu setiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari wajib kalau gue. Oh, Setiap hari tanpa puasa ya. Ini kita bicara treatment bunga, masih bicara treatment bunga, belum bicara treatment warna untuk display ikan atau biar berarti bagus gitu. mitos ya kalau misalkan bunga itu timbulnya karena dia harus puasa sebulan 2 bulan gitu. Enggak, Itu mitos ya. Itu Mitos ya. Hoax ya. Kasihan itu ikan. Bener. Butuh nutrisi, butuh protein Betul. biar naik pigmennya.
Nah, betul. Jadi Ah. kita ngejarnya satu-satu nih, Bro. Kalau Iya. lu ya kalau gua ya, kalau Ah. cabung itu kan pigmennya putih. Ya, benar. Pigmennya putih ya gua ngambilnya dari ulet Hongkong yang Ulet berpigmen putih. Gitu. Iya. Kita kejar dulu cabungnya sampai banyak gitu kan. Jadi Benar, cacing udang, cacing udang. Cacing itu fungsinya untuk Ah. apa? Cacing itu asupan protein paling tinggi Iya. biasanya gua kasih tuh. Nah, gua kasih terus biasanya cacing itu mempengaruhi tebal lebar nanti. Mantap. Kayak gitu. Terus. Nah, tapi ada satu treatment gua ya. Treatment gua nih boleh kalian lakuin, boleh enggak. Ini gua, treatment rahasia apa Iya, gimana? ini rahasia gua banget Tapi pokoknya. dipublish nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Oke, pokoknya nggak siap, apa-apa. mantap. Biasanya sekarang ini lagi hitsnya ikan maru kecil tua. Nah, itu yang lagi dicari. Betul kan? Kayak Benar. saprol. Saprol itu size-nya baru 25 cm lah. Iya. Terus banyak lah ikan-ikan gua yang size-nya di bawah 25 cm. Itu biasanya gua nahan size. Mana size? Nahan size. Nahan size-nya bukan puasa, Bro. Iya. Bukan puasa. Bukan Biasanya gua hanya mengandalkan settingan akuariumnya tank. Settingan tank. Berarti tanknya tuh harus kecil ya. Tapi Nggak kecil juga, nggak kecil banget gitu. Betul. Ada renggang berapa senti Biasanya lah? 4 sampai 5 cm Oh, 4 space-nya. 4 cm sampai 5 cm. Biasanya maru kalau udah space-nya panjangnya udah mau mentok ke tank selisih 5 cm, dia tuh biasanya nahan. Biasanya Karena size. ya nahan Oke, size. benar. Nah, Itu treatmentnya tuh betul satu. banget. Itu rahasia gue Nah. banget, jarang gue publish di channel gue pun nggak ada sebenarnya. Gua baru di sini nih gue publish. Oh, Nah, terus jadi kalau gue biasanya nuain ikan dulu saya. Nuain ikan dulu. Nuain ikan. Oh, Karena- berarti nuain ikan itu kita harus bener-bener dituain dulu di tank kecil gitu. Biar dia nggak naik size terus gitu. Betul. Oh, oke Iya, oke. bukan Baru dituain nggak nanti makan ya. iya, Bukan. tetap segi pakan tetap lanjut. Oh, lanjut Tetap terus, lanjut. gitu kan. Lanjut. Karena kan dia di teritori dia itu misalkan tanknya kecil itu dia bisa nahan. Bisa nahan. Mau tank yang gede pasti dia size gede. Pasti size gede. Oke, Karena siap. maru itu pertumbuhannya dia itu lebih mengikuti lingkungannya sebenarnya. Ya kan? Oke. Jadi gini, Bang Bezoy ini dia lebih tertarik dengan local freight yaitu Ngerokok ya? siap, pakai aja Bang. Oh, gue. Nggak apa-apa, rokok gue mana ya cuk? Oh, bangke emang nih. Oke, jadi Bang Bejo ini dia tertariknya dengan local freight yaitu di Parian Yellow. Nah, dia dari dulu nge-keep sampai sekarang dan akhirnya dia bisa juara 2. Insya Allah sih ke depannya bisa juara 1 terus bertahan. Amin. Ya, Kenaikan lah. kenaikan pastinya. Karena apa? Kita nggak puas diri lah. Saat kita menang juara 2, Betul. kita nggak puas diri. Kita harus bisa bilang juara 1 dong. Iya, Ya kan? betul. Dengan apa? Treatment lagi. Betul. Nggak usah kita apa ya? Kalau dibilang itu udahlah gue udah juara 2, udah Iya, keren. Nggak nggak begitu. puas. Iya. Nah itu kan tadi masalah pakan. Masalah treatment semi outdoor. Semi outdoor, wajib matahari ya. Wajib matahari. Tapi Nah, bukan berarti dijemur. bukan dijemur ya. Iya, Oke. jadi matahari itu biasanya kan kalau taruhlah jam 10 sampai jam 12 mataharinya ngadep mana nih? Sini lah, ibarat kata gue nggak bisa nyebutin barat, timur, atau Iya, utara. benar. Nah, ntar kalau udah jam 12 ke atas biasanya mataharinya rada ke sono no. Oh, Gitu. Jadi iya. kena biasnya doang kayak gitu. Jadi nggak full seharian dijemur. Pantes temen gue Bang, ada yang treatment di loteng atas lah. Loteng. Dan itu ikannya bener-bener kayak kerebus Nah, gitu iya. kan. Itu salah menurut gue. Salah. Itu treatment bener-bener kayak matiin ikan kalau menurut Ya, gue. kalau itu militer. Iya, Kalau gua nggak militer tega itu. sebenarnya. Ya logikanya aja gini sih, ya, ikan di alam pun kalau butuh matahari dia keluar. Iya. Kalau emang dia nggak butuh matahari, kan dia bisa ngumpet nih Benar. ke semak-semak atau ke rawa atau ke apa. Kalau di tank kan dia nggak bisa. Nah, otomatis kita nyiasatinnya yang kayak gitu, nyari sinar mataharinya yang dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Ntar mataharinya pindah, dia cuma kena biasnya doang, Ya, bias oke. matahari ya kayak gitu. Itu kan dari main lokal ya, lokal Lokal. freight ya. Kalau main di impor nih ya, dari Impor. gue liat pulkeranya nih gila banget ini, keren Nah, banget. ya nih. Dari yellow spotnya, dorsalnya, ya Nah, kan, ini. itu birunya agak naik banget itu ya kan. Wow, pokoknya nih. Ini gimana treatmentnya? Apa pakai pakannya juga sama Ini. atau gimana? Apa rahasia? Oh, ini enggak. Di gua enggak ada yang rahasia. Rahasia. Di gua enggak ada yang rahasia. Ah, Jujur ini juga belum gua bahas di channel Bejo Snacket, belum sama belum sekali ya. gua Baru bahas. perdana di gue nih. Baru perdana juga Oke, nih. makasih. Soalnya biasanya ikan yang mau gua turunin kontes, karena dia ini rencana insya Allah mau gua kontesin di Cikarang tanggal 26 besok. Oh ya. Nah, Oke. biasanya ikan yang mau gua turunin kontes tuh masih gua rahasiakan karena takutlah kegambar sama lawan Bener, tuh biasanya. pasti. Nah, Tapi berhubung di sini udah digerebek ya udah gua buka lah. sorry nih, Gak apa-apa. kita tetap aja kalau misalnya itu saat di acara itu kita nggak tahu adaptasi seperti apa di sana. Betul. Ya kan kemenangan itu
hanyalah hoki. Hoki, betul, balik lagi. Kemenangan itu hanyalah hoki. Kita yang penting di sana silaturahmi. Betul. Di acara setiap event dimanapun se-Indonesia. Betul, wajib. Itu kan dari Pulkra nih ya. Di sini juga kayaknya ada Auranti, ada Red Barito, ada Andro Seper gitu Kalau kan. itu Auranti itu memang maskot gua sih, bule. Siap. Jadi kita bahas pulkra dulu nih ya. Pulkra gua ini size-nya kurang lebih 13 cm nih. 13 cm. Masih di bawah 15, masih kecil banget. Tapi tua mukanya. Nah, balik lagi ikannya kecil tua gitu kan. Gua demen banget yang namanya treatment ikan kecil tua. Ya. Gitu. Nggak tahu kenapa ya. Gua juga sama sih, Bang. Iya. Sebisa mungkin ikan kecil kita maksimalin dulu bakatnya sebisa mungkin. Caranya kayak gimana? Ya biasanya gue nuain ikan. Ya tanknya nggak gede-gede gitu kan, jangan dikasih tank yang terlalu gimana gitu, nanti size cepet naik. Kalau untuk pakan dia ini tiap hari ya? Ya. Tiap hari. Kasih apa? Gue memilih udang kering. Udang kering. Biar yellow spotnya lebih. Oh iya, gue ngejar yellow spot. Udang kering dulu. Kalau kalian ngejar kebanyakan kan di pasaran sana banyak ya, pulkra itu identik biru lah. Blue. Bener-bener biru. Kebanyakan teman-teman tuh banyak yang salah. Jadi ngambilnya itu gimana caranya biar biru gitu. Tapi sebenarnya salah. Black dotnya tidak dipikirkan sama yellow spotnya. Kalau black dot itu titik-titik yang di badan, Jo. Iya. Jadi bukan yang di dorsal. Kalau yang dorsal itu dot dorsal, beda lagi. Itu boy, dengerin boy. Beda. Ilmu nih boy. Ilmu. Nah, tapi kalau misalkan nih ya, untuk adaptasi nih, kan kayaknya gerak mulu. Oh iya, wajib. Ya kan, survive mulu, kanan kiri. Gacor lah kalau bahasa kita di ikan ya. Gacor. Cuman kalau gue biasa ngomong itu ikan survive gitu. Ya kan. Kalau gue bilang kalau di penilaian itu mental. Ya. Tapi ini treatment untuk mentalnya gimana nih? Apa air ganti terus kata orang gitu? Kalau ini wajib water change seminggu 2 kali. Oh, water change. Kalau untuk pulkra ya, kalau untuk ngelatih mental. Tapi yang paling penting sih interaksi tiap hari, Jo. Iyalah, bener. Jadi salah nih, kadang ada yang treatmentnya sadis gitu untuk ngelatih mental, dipuasain tujuannya ikan galak gitu. Itu salah kalau buat gua. Jadi ikan galak itu emang udah mentalnya bagus. Gitu. Kalau kecuali ikan baru datang dipuasakan. Kecuali ikan PO ya. Iya. PO rekondisi. PO itu ikan itu impor wajib dipuasakan. Wajib. Biar dia mengadaptasi ke air dulu. Betul. Ya kan, dimatikan lampunya, ya kan. Baru insya Allah aktif lagi mau makan. Pastinya gitu. Tapi kalau ikan yang udah lama kita keep, terus mentalnya masih gitu-gitu aja. Catatan ya, ikan lama ya, bukan ikan yang baru PO. Benar. Biasanya gue interaksi tiap hari. Ya pakan tetep lah pakan, tapi pakan secukupnya ya, enggak yang. Soalnya Mia Racana itu gatelan tangannya kalau untuk ngasih makan. Pasti gatel. Bener gatel. Cemplungin terus ya kan. Iya, banyak teman-teman pemula bangku karena nih di pulkra itu ya, di luaran itu ya susah buat nyari yang badannya ideal. Bener gak omongan gue? Bener. Kebanyakan tuh gendut. Iya. Kalau udah gendut nyalahin. Iya. Bang, gimana bang cara ngurusinnya? Untuk di size 15 untuk ngurusin itu susah banget. Susah banget. Nah, caranya gimana? Ya dari kecil kita kasih makan porsi secukupnya. Secukupnya dalam arti bukan puas diet ketat ya. Makan secukupnya, jangan sampai gendut. Biasanya tuh di bawah lipatan bawah perut tuh ada gelembung gitulah, gelembung cadangan makanan simpanan makanan dia. Itu jangan terlalu sampai gendut. Nah, dia ini tiap hari udang kering nih wajib nih pokoknya tiap hari. Udang kering wajib. Oke. Secukupnya. Kita nggak endorse nih ya, tapi emang ada di toko-toko mana-mana. Pokoknya apapun itulah udang kering. Kalau bisa. Udang basah pun bisa. Sebenarnya. Udang basah bisa, cuma kan udang basah gimana ya? Kalau kita simpan di kulkas juga cepet bau. Kebanyakan. Benar. Udahlah kita nyari yang simpelnya aja kok. Udah ada udang kering kok. Kalau ada udang basah ya lebih bagus. Cuma kan gue lebih nyari instannya aja, simpelnya. Nah, kebanyakan kalau bisa ngejar yellow spotnya dulu ya, jangan lu kasih perbiruan dulu. Rahasia gue satu lagi nih, gue ngejar biru itu cuman pakai fan. Tahu fan kan kipas tuh. Jadi kita naikin suhunya gitu, semakin suhunya dingin, insya Allah birunya bakal keluar sendiri gitu. Karena di Tangerang ini panas. Iya, karena Tangerang ini panas. 29-30. Gue jarang ngasih makanan yang berbau pellet blue kayak gitu. Gue lebih ngasihnya ngejar yellow spotnya aja dulu, fokus. Benar. Gitu. Itu penting banget. Karena penting sekarang penilaian. Betul. Nah, itu kan dari segi treatmentnya pulkra. Nah, kalau untuk Auranti nih, enaknya
udah beli jadi apa kita emang dari kecil dari 10 cm kan ada tuh sekarang ya yang lagi viral-viralnya ya. Betul. Nah, apa kita treatment di gede apa lebih bagus bentuk warnanya? Sebenarnya gini, kalau untuk Auranti ya. Kalau untuk Auranti itu kalau kalian mau pemula nih, khususnya pemula, jangan sekali-sekali belikan PO lah. Jangan sekali-sekali ya. Nggak usah. Nanti lu makin banyak pertanyaan, makin banyak apa ya? Makin banyak, bang, ikan gua kenapa? Ikan gua kok kayak gini? Ikan gua nggak mau flaring, bla 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 bla. Pertanyaan gini, John, ikan nggak mau flaring di gua aja gua jual. Dijual. Gua tahu. Maksudnya benar. bukan dalam arti flaring, nggak flaring baru 2-3 hari nggak flaring ya, tapi udah berbulan-bulan kalau Auranti mogok flaring itu, ya udah mogok terus aja. Iya, benar. Kita apain juga. Lebih baik beli rekondisi. Nah, mendingan beli rekondisi itu. Lebih baik beli rekondisi, ya kan, nggak kecewa juga. Betul. Udah beli harga puluhan juta. Betul. Ya kan. Apalagi kalau untuk nyari yang spek kontes. Susah. Tapi kalau untuk pemula, kalau emang mau beli PO, gue saranin beli CC 12 15 cm ke bawah lah. Iya, benar. Udah paling gampang kalau buat gue pribadi. Satu, gampang settle. Gampang nyetelinnya? Settle gampang. Biasanya mentalnya bagus-bagus. Pasti. Masih bisa dididik. Kalau yang udah CC 20 tuh 20 ya, gue ngomongin 20 up lah. 20 sampai 20 sekian lebih up, pokoknya up sampai 30 40. Itu susah rekondisinya, benar. Ya, pasti. Karena dia juga butuh adaptasi juga lama banget. Betul. Kelamaan di alamnya. Bener. Mending nyari 15 cm ke bawah, udah paling gampang untuk lu progres ya. Progres dalam arti flaring cuman sampai flaring ngedok kayak gitu, warnanya bagus bisa. Tapi karena masih bahan. Belum pernah dikontesin untuk Auranti, kayaknya bagus-bagus nih, belum ya? Auranti itu susah nyari kelasnya sekarang. Sekarang tuh kebanyakan kelasnya di kontes juga cuma 20 cm, maksimal 20 cm, ya kan? Dan itu gila, lawan-lawannya parah-parah, gondrong-gondrong, ya kan? Marking yellow-nya gila-gila. Untuk nyari bahan kayaknya susah banget. Sekarang juga jahat. Kalau lu mau ngambil PO, si importirnya pun nyortir, yang bagusnya udah disortir dia. Iya, benar. Gitu. Makanya ada dibilang jahat tuh. Ada grade A, ada grade B. Makanya. Ini kan kita balik lagi tuh untuk pengambilan jenis ikan yang untuk spek kontes ya. Nah, balik lagi untuk pakannya apa sama apa gimana, beda juga? Kalau Auranti sih biasanya ya, kalau gua ngandelinnya cacing. Karena cacing itu apa ya? Cacing kayaknya proteinnya gede banget kayaknya. Bagus. Auranti itu butuh protein yang besar. Banyak gitu kan. Satu, biar dorsalnya bisa lebih gondrong. Iya, benar. Kayak gitu kan. Jadi jangan coba-cobalah kayak teman-teman banyak tuh konten-konten video-video lain yang ikannya disisir, lu pikir ya, kasihan sih sebenarnya. Lu pikir cupang disisir-sisir. Iya, benar. Sebenarnya kasihan sih, cuman ya itu beda treatment lah, mereka biarin. Kalau kita kan ikan udah padanya udah. Iya. Kalau lu mau nyari yang gondrong, ya lu cari gennya yang bagus, bahannya yang bagus, kayak gitu sebenarnya. Bang Sam juga setuju kayak gitu. Harusnya kita pilih dulu yang bener-bener gondrongnya di atas, over ini ya, over close lah ya, gitu ya kan. Kalau nggak tahu lah gue bahasanya, kalau gue bilang gondrong lah pokoknya gitu. Gondrong lah, pokoknya lebih kategori gondrong itu lebih dorsal sama finnya lebih tinggi, lebih panjang atau lebih lebar dibanding badan. Dan close ekor. Biasanya. Cuma sekarang susah nyari gitu. Ya memang udah susah lah Bang, gini. Iya, kita nyari PO dapet, giliran udah direkondisi ternyata ikannya mandek mulu, banyakan mager. Benar. Beli yang udah enak show, harganya kantongnya nangis. Bukan main sekarang ya harganya ya. Ya, tapi balik lagi lah, kalau emang namanya hobi kita nggak memenangin harganya. Betul. Suka bayar, nggak suka ya udah, gitu, benar. Jadi tidak menjelekan produk-produk lain. Benar. Jadi ini balik lagi nih guys, untuk masalah treatmentnya saya tadi udah dijelasin sama Bang Bejo nih, keren juga nih treatmentnya, beda-beda dengan Bang Sam juga beda, dengan Bejo juga beda. Nah, dari segi treatment, suhu, air itu udah dibahas semua Bang Bejo. Ya, kayaknya cukup sini aja ya Bang ya. Boleh. Pokoknya pantengin juga channel Bang Bejo, ada nanti subscribe ya Bang Bejo juga, dan jangan lupa juga like, comment, and share untuk channel Bang Sam. Oke, salam.